Kalau masalah pekerjaan, sebenarnya pekerjaan saya itu kurang jelas juga, karena pekerjaan saya itu sebatas mencarikan rumput kambing. Jadi kalau ditanya, tukang ngarit kok bisa jalan-jalan ke luar negeri, kan tidak mungkin gitu loh. Ini yang unik, jadi nggak semua orang tahu. Jadi dikiranya Agam itu wah mesti ini anak sultan. Setiap misi saya, perjalanan saya harus berbau kebaikan. Kalau di Indonesia itu enaknya kan ada RF, Mas. RF ya, Rumah Federal. Rumah Federal. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman Federal Indonesia. Agam bisa sampai masyarakat itu mulia itu bersepeda dengan membawa misi keagamaan dan misi perdamaian sampai ke bukan hanya jelajah Nusantara, tapi sudah lintas negara. Karena touring itu juga harus memikirkan yang di rumah, Mas. Betul. Kita harus ada kita punya penghasilan, iya. Kalau kita penghasilan cuma main-main, ya boleh lah main-main. Kalau mau main-main hanya sekedar touring, ya kumpulin, nabung, baru nanti udah terkumpul duitnya jalan. Tapi kalau untuk yang kita mau tahunan, touring tahun gitu ya, berarti kita harus masuk dulu ke dunia touring pro. Touring pro Ya, touring yang sudah menghasilkan gitu loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman belajar se-Nusantara. Jumpa lagi di channel Sarang Tip, tempatnya berbagi informasi seputar sepeda dan dunia bersepeda. Pada kesempatan siang hari ini, saya didampingi oleh teman saya. Tentunya teman-teman di kalangan pesepeda tidak asing lagi dengan sosok yang ada di sebelah kanan saya. Beliau adalah Agam. Selamat siang, Agam. Selamat siang juga Mas Guru dan teman-teman. Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Posisi sekarang Kita berada di Pantai Soge. Oke. Sebentar lagi saya akan sampai di rumah mertua. Siang hari ini saya akan kupas tuntas tentang Agam. Mungkin selama ini teman-teman hanya melihat secara garis besarnya saja bahwa Agam itu, Agam yang dulu 2017 goes umroh ke Mekah bersama istri dengan sepeda. Terus juga misi yang terakhir ini Agam melakukan perjalanan bersepeda di Afrika, seperti itu ya Kak. Nah, teman-teman mungkin banyak pertanyaan Kak tentang siapa sih Agam, terus areknya di pekerjaannya apa sehingga bisa melaksanakan misinya, melakukan perjalanan. melakukan perjalanannya dengan sepeda itu bisa lancar. Nah, itu yang akan mengawali untuk kita hari ini. Di awal, siapa sebenarnya Kak? Seperti itu. Sampai itu asli Malang atau? Saya aslinya Malang. Asli Malang. Saya terlahir di Kabupaten Malang. Saya adalah salah satu alumni pondok pesantren. Jadi makanya setiap misi saya, perjalanan saya harus berbau kebaikan, karena saya membawa nama pesantren gitu loh. Masa lulusan pesantren hanya jalan-jalan tok gitu loh. Berarti membawa Siar. siar Iya, yang berbau dengan religi. berbau religi. Jadi, bisa dikatakan goesnya itu juga Ada misi-misi seperti menyebarkan keagamaan seperti itu. Jadi Agam ini alumni dari salah satu pondok pesantren di Lawang. Nah, terus kalau masalah pekerjaan, sebenarnya pekerjaan saya itu kurang jelas juga, karena pekerjaan saya itu sebatas mencarikan rumput kambing. Jadi kalau ditanya, tukang ngarit kok bisa jalan-jalan ke luar negeri, kan tidak mungkin gitu loh. Ini yang unik, jadi nggak semua orang tahu. Jadi dikiranya Agam itu wah mesti ini anak sultan. Kakek juga tahu kok ya. Kemarin saya sempat upload yang penjemputan Agam itu di YouTube. Ada yang komentar, tadi komentarnya di YouTube, bukan di YouTube, di Facebook. Wah ini anak sultan ini pasti anak orang paling kaya nih, seperti itu Cak. Dan ternyata teman-teman bisa dengar sendiri, Agam itu basicnya bisa dikatakan petani dan peternak ya Cak? Iya, saya dulu juga pernah beternak. Skalanya kecil, jangan nanti dipikir saya beternak
kebanyakan Juragan orang mikirnya gitu ya. berarti kampungnya 1000-an atau berapa gitu, atau ternak luas gitu ya, ternak kayak yang timur. bebek gitu, Ya. bebeknya pasti puluhan ratusan ribu. Enggak, ternak saya waktu itu cuma hanya ratusan aja, bukan ribuan. Berarti saya di rumah juga mertua punya peternakan bebek yang jumlahnya juga ratusan, berarti kurang lebih sama. Sama. Jadi Sehingga bagaimana, kenapa Cak Hakam bisa sampai melaksanakan misi mulianya itu bersepeda dengan membawa misi keagamaan dan misi perdamaian. Saya tahunya di misi kedua. Kalau di misi pertama itu saya kenalnya Cak Hakam hanya lewat TV ya. Iya. Jadi saya menyaksikannya lewat TV Jadi saja. misi pertama itu lebih ke peziarahan dan silaturahmi antar lintas agama. Misalkan saya menginap di kuil, di sana saya bercerita tentang agama Islam yang ada di Indonesia itu seperti apa, dan ajaran Islam itu seperti apa, tentang ajaran Islam yang tidak mengenal kita harus memerangi gitu. Nggak seperti yang di berita-berita lah. Kita sering lihat di berita seakan-akan umat Islam adalah umat yang suka peperangan. Ya. Nah, saya mau mengcounter itu dengan cara bersilaturahmi sama mereka, karena mereka juga tidak akan bisa membaca kitab suci kita. Jadi mereka bisa membacanya terhadap tingkah laku kita dan cara kita bercerita seperti apa. Nah, jadi misinya silaturahmi lah ya. Silaturahmi Antar lintas agama, dan kalau saya memperkenalkan juga ajaran kita, ajaran Islam. ya Memperkenalkan bahwa ini agama Islam itu bukan agama yang penuh, agama Islam adalah agama yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian. Ya. Bonusnya adalah sampai ke tanah Umroh, suci itu. ya, hadiahnya umroh. Hadiahnya umroh. Jadi misi perjalanan yang mulia itu hadiahnya adalah umroh. Itu tahun berapa, Pak? Misi Tahun pertama? 2017 saya berangkat 2017. 2017. Finish itu di 2018. Jadi totalnya berapa bulan? 1 tahunan lah, 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Jadi ini informasi pertama teman-teman. Jadi Cak Hakam itu petani biasa, peternak biasa, bukan dari keluarga kaya, keluarga mampu, tapi punya cita-cita yang mulia dan sudah terlaksana teman-teman. Kita juga akan lihat bagaimana ya nanti prosesnya. Dari misi pertama tahun 2017 berjalan 1 tahun 2 bulan, Iya. itu sudah terlaksanakan, dan 2019 itu punya mimpi. Ini kalau nggak salah berarti karena masih misi yang sama, ini lanjutan dari misi Lanjutan pertama. dari misi pertama. Waktu itu kan sempat sampai di Mesir. Afrikanya saya sempat sampai ke Mesir. Nah, saya yang misi pertama itu sempat sampai ke Mesir. sempat sampai ke Mesir. Makanya saya kembali lagi untuk start lagi dari Mesir gitu, untuk ke arah selatan. Ke arah selatan di Afrika Selatan ya. Iya. Oke, berarti misi kedua tahun 2019 itu adalah bagian dari mimpi yang ingin diwujudkan Cak Hakam dari misinya yang pertama, yang bonusnya di Tanah Suci umroh bersama istrinya itu teman-teman. Nah, mungkin ini nanti akan kita lebih banyak tentang prosesnya Cak Hakam, karena teman-teman di luar sana juga banyak Pasti yang mampu. pasti mampu. Pasti Nah, mampu. Saya yakin. tinggal kita nanti melihat prosesnya Cak Hakam teman-teman. Jadi bagaimana Cak Hakam itu mulai punya ide, kemudian melanjutkan ke proses Tahapan-tahapannya. tahapannya itu ya, sampai dilaksanakan misi perjalanan itu yang akan kita kupas ya. Iya. Awal panjenengan bersepeda. Ya. Kalau saya tahunya ya misi bersepeda umroh ke Tanah Suci sampai berbulan-bulan, bahkan lewat dalam hitungan 1 tahun. Ini tentunya kan juga punya fisik yang Jadi semua itu nggak harus juga kuat, Mas. Fisik itu bukan yang nomor satu untuk bukan untuk nomor satu di dunia touring. Yang penting kita punya mental. punya mental. Punya mental. Paling pertama adalah mental. Baru kedua itu fisik. Nah, kalau fisiknya kuat, mentalnya tidak kuat, baru menghimpun mimpi aja sudah ambrol. Karena ketika kita berhadapan dengan mental, kita akan juga dihadapkan dengan kebutuhan finansial. Mampu tidak kita
menyediakan uang sebanyak itu gitu loh. Karena untuk perjalanan di lintas negara itu tentunya juga nggak membutuhkan Tentunya dana enggak. yang sedikit ya. iya Pak, ya? kita butuh dana Betul sekali. dan sangat besar juga karena misi kita juga ada misi di perjalanan juga, bukan hanya untuk kebutuhan makan kita aja. Kita berpikir untuk kebutuhan kebaikan yang kita tebar di jalan, dan itu adalah finansial, Ya benar. terutama finansial. Kalau kita mau bantu fisik kita sudah capek. Iya, apalagi berhari-hari, berbulan-bulan. Saya 4 hari, 5 hari di atas saya dulu udah bosan ya. Capek. Jadi yang diutamakan adalah ya untuk memberikan bantuan loh Mas ya. Yang penting kita kasih duit kalau memang ada duitnya. Kalau tidak ada ya terpaksa lah ya, dengan tenaga. Iya. Kalau tidak berbuat kebaikan buat apa nanti jalan-jalannya. Nah, ini yang pertama tadi teman-teman pasti sudah bagian dari kriteria yang terpenuhi. Mental, kalau sudah punya niat dan tekad yang bulat pasti bisa. Pasti yang kedua fisik Fisik bisa jika kita merasa latih. mampu, ya dengan latihan yang kontinu Iya, setiap kontinu hari pasti mampu. Yang ketiga finansial. Nah, ini teman-teman, bisa enggak teman-teman bayangkan ketika Cahakam berangkat dari seorang tukang mencari rumput ya, tukang mencari rumput, ngarit lah bahasa Jawa nih. ya, bahasa Jawa ini ngarit. Ngarit, Aku wis. cilekanku yang ngarit, Cak. ngarit. Ngarit. Ini secara fisik mental oke. Lalu bagaimana penjenengan Ya, itu untuk bisa mendapatkan- melaksanakan misi? Nah. Apakah jual dengan jual kambingnya Jangan. plus Sayang nanti kambingnya. Oh, jangan. Itu jual properti Mas. berarti sampai sekarang juga masih punya kambing? Masih. Wah. Kambing saya masih ada Luar dan biasa. semuanya tetap masih ada. Terus Dan- dari mana sumber Nah, dananya? sumber dananya ketika kita masuk ke dunia touring pro, salah satunya tahapan pertama kita harus punya sponsor. Punya sponsor, Nah, oke. Karena touring Teman-teman itu, catat, teman-teman sponsor ya. karena touring itu juga harus memikirkan yang di rumah, Mas. Betul. Kita harus ada Iya, kita punya penghasilan, tabungan iya. istri, kita punya Kalau kita tabungan cuma orang tua. main-main, ya boleh lah main-main. Kalau mau main-main hanya sekedar touring ya kumpulin, nabung, baru nanti udah terkumpul duitnya jalan. Tapi kalau untuk yang kita mau tahunan touring tahun gitu ya, berarti kita harus masuk dulu ke dunia touring pro. Touring pro ya. Ya, touring yang sudah menghasilkan gitu loh. Iya. Tapi dalam tanda petik menghasilkannya itu tidak dari hasil belas kasihan komunitas, Mas. minta ya. Misalkan Aku pengen ke sana, mbok saya dibantu tidak bantu seperti itu ya. terus berharap nanti mampir ke komunitas ini biar dibantu, jangan, Betul sekali, Pak. karena itu akan menciderai citra peturing, Yang terutama membebani teman yang membebani kita lewati ya. Kalau kita sendiri sih numpang makan sih biasa, kalau Itu makan biasa. beda, Iya. numpang makan tidur biasa, tapi kalau kita sampai beregu dan ya kita harus lihat-lihat juga nanti. Kalau di Indonesia itu enaknya kan ada RF, Mas. Nah, RF ya, ya, Rumah Federal. Rumah Federal. Nah, ini teman-teman adanya RF. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman Federal Indonesia. Oke, luar Jadi, biasa. Kalau di Indonesia ya kita ada RF. ada RF. Tapi kita juga harus tahu dulu RF-nya itu seperti apa. Nanti kalau RF-nya ya maaf misalkan RF-nya ada yang disediakan cuma satu kamar, kita datang rame-rame sampai 10 orang, ya Iya. janganlah itu merepotkan. Iya. Ya mending kita anggarkan untuk camping atau sewa penginapan. Dan setiap saya touring, meskipun nanti saya tahu di sini tidak ada penginapan atau saya bisa camping, Iya. saya tetap anggarkan setiap hari harus ada dana penginapan. Menginap malam itu ya. Malam itu saya sediakan, saya hitung, saya masukkan budget. Jadi dalam satu minggu budget saya penginapan ya 7 hari itu. Meskipun prakteknya nanti yang terpakai hanya 1-2 gitu atau Iya. atau sebaliknya Karena gitu. adanya link pertemanan Kan, tadi ya. karena ada link pertemanan dan kepakainya itu kalau kita memang melihat situasi, oh jangan nginep di sinilah, kita nanti ngerepotin. Ini lagi bukan hari kerja, hari libur tapi hari kerja, nanti kalau kita nginep di situ akan mengganggu pekerjaan teman. Ya itulah kita nginep di kota itu dengan nginep di penginapan, baru kita hubungi teman-teman itu. Saya ke komunitas terutama hanya ingin untuk bersilaturahmi dan menjalin pertemanan yang lebih dekat gitu loh.
Karena Oke. di komunitas itu banyak ide gitu Mas. Kita tampung ide-ide teman-teman, baru kita keluar melanjutkannya. Itu salah satu kenapa saya sering mampir di komunitas. Tujuannya adalah menyaring ide teman-teman yang sangat banyak dan sangat baik hati. Jadi peran pertemanan ini juga sangat Sangat membantu, ya, Pak? membantu. Gini, saya tidak punya prestasi pertama. Iya, nggak punya prestasi. Saya tidak punya prestasi karena olahraga yang saya tekuni adalah olahraga non prestasi. Terus saya bukan orang terkenal. Saya hanya seorang anak desa tukang ngarit. Kan tidak terkenal kan? Wajib. Jadi susah untuk mendapatkan sponsor. Saya mendapatkan sponsor terus terang semua itu dari link pertemanan yang saya bangun dari dulu. Jadi ketika saya masih main motor trail, saya kenal dengan teman-teman. Akhirnya ketika saya punya ide, saya curhat sama mereka, Pak, ada enggak kira-kira celah untuk mendapatkan dana gitu. Misalkan untuk mendapatkan sponsor itu syarat-syaratnya apa aja gitu. Dan yang saya tahu untuk mendapatkan sponsor adalah kita harus punya misi. Dan misi itu bukan untuk kita pribadi, tapi misi itu untuk semua kebaikan. Contohnya misinya Cahakam adalah misi sosial. Misi sosial dan baksos itu. Saya suka baksos itu. Kelihatannya saya bagi-bagi duit, tapi dari situlah, dari doa-doa itulah akan memperlancar keuangan saya akhirnya. Berarti kalau kita lihat tadi Kak Cahakam sempat menyinggung anak-anak motor. Berarti Cahakam sebelum ke dunia sepeda itu ada di dunia motor. Iya, jadi gini. Apa? Balap liar atau apa? Bukan Mas. Bukan. Balap liar itu masih SMA dulu. SMA. Waktu masih SMA saya suka balap liar. Nah, ini berapa dari mana? Hah? Dari mana yang komunitas motor itu dari komunitas motor adventure. Jadi motor adventure, banyak ya. di Indonesia ya, Terabasan, terus anak-anak touring gitu. Oh, iya. Jadi mereka tersambung juga kan. Nah, karena saya berawal dari suka motor, akhirnya saya main motor adventure. Setelah main motor adventure, banyak disitulah terjalin pertemanan penggemar adventure touring. Oke, itu Saya waktu itu masih belum kenal sepeda Mas. Belum kenal sepeda. Belum. Berapa itu, Cak? Saya kenal sepeda itu tahun 2010 kalau enggak 2011 Berarti itu. sebelum tahun 2010 Iya. itu penjenengan di dunia motor. Itu lingkupnya teman-teman. Iya, motor di lintas. dunia teman-teman motor touring ya, motor adventure seperti itu. Dan sampai sekarang ketika penjenengan sudah tidak ada di komunitas motor, penjenengan ada di Dunia dunia sepeda sepeda, apakah ini masih tetap terjalin? tetap. Bahkan salah satu donatur saya terbesar, donatur ya, bukan sponsor ini donatur itu dari orang penggemar motor adventure. Iya, jadi dia memang petouring motor adventure. Dia adalah salah satu yang mendonasi saya terbesar, bahkan 50% yang dulu Mas, yang pertama ya. Pertama itu Journey pertama ya. itu 50% dari kebutuhan finansial saya di backup sama beliau. Bahkan dia ini tidak ada kepentingan apa-apa, hanya karena gimana ya, ikatan emosional sesama pecinta touring gitu loh, atau pecinta adventure. Jadi saya akan selalu dukung kamu apapun itu, karena saya tahu nanti kamu di jalan akan membuat banyak kebaikan. Jadi dananya itu bukan untuk uang makan saya pribadi Mas, tapi untuk saya sebarkan di jalan. Jadi keuntungan dia dapat bersedekah di jalan tanpa dia harus lewat. Jadi dia sendiri yang ngasih gitu jadi ya. saya yang jalan sambil berbagi gitu, duitnya dari beliau. Dan gaji untuk menyebarkan dana itu dihitung di depan. Jadi ini misalkan kami ini ada duit 15 juta, saya transfer awal 15 juta, yang 7 juta buat kamu, buat makan kamu, yang 8 juta kamu sebar. Oh, jadi sudah ada semacam apa ya, ikatan dari awal. Ini untuk sosial. Untuk sosial. Ini yang untuk kebutuhan makanan saya gitu. Diri dan istri ya. Jadi kan Gitu. apa ya, berbuat baik tapi digaji. Gajinya berbuat baik ya itu. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi
harus punya harus program. punya program, rencana, visi dan misi dulu ya, Cak. Iya. Baru kita melangkah ke sponsor dan donatur. Jadi ketika ditanya sama donatur itu, misi visi kamu apa? Ya, misi visi saya adalah menyebarkan kebaikan tentang Islam. Oke, menyebarkan kebaikan tentang Islam. Caranya seperti apa ya? Caranya saya cerita-cerita kayak, oh kurang, kamu harus menambahi, kamu harus berbagi. Ya, duitnya saya belum ada, Mas. Oke, kalau belum ada duitnya, saya yang akan support untuk membiayai visi misimu itu. Laksanakan mewujudkan visi misinya Cak Visi Hakam gitu misinya ya. itu. Nah, dan kamu akan mendapatkan bayaran juga dari cara menyebarkan itu. Apa menyebarkan duit itu kamu akan bayar juga untuk keperluan makananmu. Jadi kamu wis enak di jalan tinggal bagi-bagi duit dan kebutuhan makananmu sudah terpenuhi. Nah, baru setelah saya mendapatkan donatur, sebenarnya kalau saya dari donatur pun itu sudah cukup, Mas. Sudah cukup untuk sebuah perjalanan karena beberapa donatur saya supportnya benar-benar gede gitu. Tapi saya untuk perjalanannya aja itu sudah cukup, tapi saya harus berpikir dengan kebutuhan di rumah. Nah, karena saya akan meninggalkan anak istri sepanjang tahun gitu loh. Benar, cukup lama sekali. Dari 1 tahun ya. Nah, makanya saya cari tambahan sponsor. Nah, baru di sponsor itu saya mulai menawarkan, saya punya program seperti ini, acaranya nanti saya akan mengenalkan produk Bapak. Misalnya kayak di Indomie itu ya, di Indomie. Iya. Itu juga bagian Kan, dari sponsornya iya. perjalanan Cak Hakam. Sponsor saya 1 dan 2 itu disponsori oleh Indomie. Indomie, gitu. oh iya. Jadi ini saya tawarkan sama mereka bahwasanya saya akan memperkenalkan produk mereka di jalanan karena nggak semua orang tahu kan tentang Indomie di Afrika. Nah, makanya saya mengenalkan bagaimana cara memasak Indomie. Terus Indomie ini bisa didapat di mana. Itu saya melakukan pendekatan ke masyarakat-masyarakat yang saya lewati. Jadi sela-sela mendekat mengenalkan produk itu, sesekali saya telepon Indomie untuk minta dana baksos juga. Saya menarik dana baksos dari Indomie untuk di luar negerinya. Jadi tetap awalnya saya mikir gimana saya mau baksos, duit saja saya tidak ada gitu. Iya. Ya akhirnya saya menawarkan seperti itu. Saya nggak minta dana baksos, tapi saya juga bisa minta sponsor gitu loh. Jadi sama-sama diuntungkan gitu loh. Jadi saya nggak dompleng aja, nggak Pak minta Pak buat sangu ini. Ya, apa yang bisa kamu perbuat untuk perusahaan kami? Nggak ada Pak, saya cuma minta sangu. Ayo itu konyol. Minta-minta. Jadi kita harus menawarkan pekerjaan yang kita bisa, apapun itu. Dan karena saya rasa itu mulia, tetap mulia karena ada apa ya, ada hubungan timbal balik. Iya, harus ada timbal balik. Simbiosis mutualismenya aja. Bisa sepeda saya juga nggak beli akhirnya. Sepeda yang kemarin dipakai itu. Iya, jadi saya dua misi itu. Dua sponsor yang sama. Dari sponsor yang sama. Jadi nggak pernah beli sepeda udah nggak beli. Sangu. Karena itu juga bagian dari mempromosikan. Kan? Iya, bagian dari mempromosikan. Sepeda dibawa, sepedanya PM. Nah, PM, usaha dari kamu membuat misi, sepedanya menjadi milikmu. Iya. Kan seperti itu ya? Iya, seperti itu. Jadi kita juga mengenalkan produk mereka dan mereka juga senang dan ada keuntungan juga bagi mereka karena dengan begitu mereka bisa saya kirimin foto atau video tentang bukti bahwa sepeda ini sudah mampu melewati medan sedemikian beratnya dengan membawa beban yang lebih dari 40 kilo. Oke, kita cut dulu ya Kak.